Kita sering mengkritik pemerintah karena ketidakmampuannya menyelesaikan berbagai hal, terutama saat menyangkut tentang proyek besar infrastruktur. Amerika telah muncul di pemerintahan atas rencana infrastruktur federal yang menjanjikan dana lebih dari $1 triliun untuk meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur di seluruh negeri. Proyek ini telah menuai kritik dari orang-orang yang berpendapat bahwa proyek ini tidak akan memenuhi persyaratan untuk memperbaiki infrastruktur negara yang rusak. Hal yang sama juga berlaku untuk proyek-proyek kecil yang pasti akan mengalami penundaan dan pembengkakan biaya yang sangat besar. Hal ini sangat disayangkan karena belanja infrastruktur bisa menjadi salah satu investasi terbaik yang dapat dilakukan pemerintah. Dalam jangka pendek, hal ini bertindak sebagai bentuk stimulus. Jembatan dan jalan tidak bisa terbangun sendiri. Itu membutuhkan pekerja, insinyur, perencana kota, dan tentu bahkan mungkin beberapa konsultan lingkungan. Sama seperti cek stimulus, hal ini memberikan uang langsung ke kantong masyarakat dan mengurangi pengangguran. Tapi tidak seperti pemeriksaan stimulus, uang itu sebenarnya akan membangun sesuatu yang akan terus memberikan nilai bagi perekonomian lama setelah pemeriksaan stimulus reguler dilupakan. Proyek seperti Bendungan Hoover dibangun sebagai salah satu cara untuk membuat orang kembali bekerja selama resesi besar. Kini hampir 100 tahun kemudian, bendungan itu masih menyediakan waduk dan listrik. Singkatnya, pembelanjaan infrastruktur sangat fantastis dan juga cocok secara politik. Tidak ada yang mengatakan gaji yang diterima pekerja pada proyek-proyek ini adalah bantuan, dan sebagian besar infrastruktur saat ini juga membantu menghasilkan energi ramah lingkungan atau mengurangi waktu yang dihabiskan di mobil atau apapun itu. Belanja infrastruktur sangat besar dan hal ini mungkin adalah salah satu alasan mengapa masyarakat merasa frustasi saat proyek tidak kunjung membuahkan hasil atau terjebak dalam jaringan birokrasi dan konsultan yang tak ada habisnya. Rasa frustasi itu seringkali mengarahkan kita untuk melihat negara-negara seperti Tiongkok yang proyek infrastrukturnya tampaknya berhasil. Jembatan-jembatan dan jalan-jalan di Amerika mengalami kerusakan pada saat yang sama saat Tiongkok sedang membangun teknologi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tiongkok membangun seluruh rumah sakit dalam 10 hari, sementara kota San Francisco membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyetujui rute bus baru. California telah menghabiskan waktu 20 tahun untuk merencanakan jaringan kereta api, sama dengan waktu yang dihabiskan Tiongkok selama 20 tahun untuk membangun jaringan kereta api terbesar di dunia. Dan kalau kamu berpikir saya menjelekkan Amerika, Sydney menghabiskan lebih dari $3 miliar dan lebih dari 4 tahun untuk membangun tram yang mampu menangani semua permasalahan lalu lintas seperti bus dan semua fleksibilitas kereta api. Sangat mudah untuk melihat mengapa orang berpikir apapun yang dilakukan Tiongkok berhasil, tapi ternyata tidak. Jaringan kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok adalah pusat pembangunan infrastruktur negara tersebut, permata di puncak kejayaan pembangunan di Tiongkok, dan pertunjukan kepada dunia yang secara efektif berarti kami lebih baik dari kalian. Sistem ini memang mengesankan tapi juga terancam akan menjadi masalah bagi perekonomian Tiongkok yang dapat menjadikan Evergrande hanya sekedar tontonan belaka. Jadi, bagaimana Tiongkok membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi yang begitu besar dengan sangat cepat? Mengapa mereka membangun jaringan sebesar itu? Dan akhirnya berapa biaya sebenarnya untuk menyatukan semua ini? Tiongkok adalah negara yang sangat besar dengan banyak penduduk di dalamnya. Ini juga adalah negara di mana kepemilikan mobil dipandang sebagai suatu kemewahan. Oleh karena itu, jaringan kereta api yang kuat sangat penting untuk menyediakan cara yang mudah dan efektif bagi masyarakat untuk bepergian ke seluruh negeri. Untuk waktu yang lama, kebutuhan ini diabaikan karena sebagian besar pekerja Tiongkok hidup dan mati di kota tempat mereka dilahirkan. Perjalanan ke seluruh negeri sangat terbatas, sehingga permintaan akan jaringan kereta api seperti itu tidak benar-benar ada. Semuanya berubah pada awal tahun 2000-an. Pada saat ini, rencana negara tersebut untuk membuka diri terhadap dunia sudah berjalan dengan baik. Semakin banyak pekerja muda yang pindah dari kampung halaman mereka ke kota-kota besar untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan guna menggerakkan sektor industri yang terus berkembang di negeri ini. Para pekerja ini masih ingin dapat kembali ke keluarga mereka, tapi biaya perjalanan udara dan mobil pribadi terlalu mahal bagi sebagian besar pekerja. Sebelum adanya kereta api berkecepatan tinggi, sebagian besar pekerja hanya memilih perjalanan dengan bus yang seringkali memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk menempuh jarak yang relatif tidak terlalu jauh. Pada saat tahun 2008, pemerintah Tiongkok sudah mulai mengerjakan beberapa pembangunan kereta api berkecepatan tinggi, tapi krisis keuangan global mempersulit hal ini. Tiongkok juga tidak kebal dari dampak krisis keuangan global atau GFC. Negara ini bahkan lebih bergantung pada perdagangan dibandingkan sekarang, dan intensitas perdagangan pada periode itu menurun dengan cepat. Kita akan membahas intensitas perdagangan di video selanjutnya tentang Brexit. Jadi kalau kamu ingin rincian lebih lanjut tentang arti istilah ini, nantikan di sini di Ekonomi Terungkap. Tapi sederhananya, penurunan intensitas perdagangan berarti impor dan ekspor menurun, yang bagi negara yang bergantung pada perdagangan global seperti Tiongkok adalah berita buruk. Penanggulangan dampak finansial ini adalah dengan stimulus fiskal, tapi Tiongkok khawatir kalau hanya memberikan uang karena pada saat itu mereka tidak yakin
mungkin berapa lama krisis ini akan berlangsung. Sebaliknya, mereka ingin mempekerjakan orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan untuk memproduksi barang-barang untuk pasar ekspor dan mempekerjakan mereka untuk membangun kereta api berkecepatan tinggi. Keynes sebenarnya setengah bercanda tentang proses yang sebenarnya terjadi di tahun 30-an. Ia berargumen bahwa bentuk stimulus yang efektif adalah dengan membiarkan pemerintah mengubur uang kertas di dalam tanah, karena setidaknya upaya stimulus itu akan membuat masyarakat bekerja untuk menggali uang yang akan terlihat bagus dalam metrik pengangguran. Tentu kalau kamu bisa mendapatkan sesuatu dari pengeluaran stimulus ini yang bukan hanya lahan pertanian yang diolah dengan baik, maka itu mungkin lebih diinginkan. Pembangunan kereta api berkecepatan tinggi mencapai tujuan ini, mempekerjakan jutaan orang jalur Beijing hingga Shanghai saja dengan lebih dari 100.000 pekerja langsung di lokasi. Belum lagi pekerja lain di pabrik-pabrik yang memproduksi baja dan semen, yang melakukan pengiriman material ke lokasi atau sekedar menyediakan barang dan jasa kepada para pekerja saat mereka perlahan-lahan membangun jalur tersebut. Berkat pembangunan kereta api berkecepatan tinggi inilah Tiongkok terhindar dari resesi. Sangat bagus kan? Misi tercapai. Tiongkok terhindar dari resesi dan mereka mendapatkan jaringan kereta api berkecepatan tinggi, yang berarti para pekerja dapat dengan bebas bergerak di seluruh negeri sehingga meningkatkan standar hidup dan kapasitas industri. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Sejak awal program kereta api telah dirusak oleh korupsi. Sekarang hal itu setara dengan banyak proyek pekerjaan pemerintah, terutama yang berlangsung di Tiongkok. Tapi ini adalah salah satu proyek publik terbesar dan paling banyak terjadi skandal korupsi yang juga pasti lebih besar dan lebih berani. Hal ini menjadi masalah bagi pemerintah karena ini berarti mereka tidak bisa menyombongkan betapa luar biasanya proyek baru mereka tanpa dibayangi oleh berita bahwa ada pejabat yang menerima suap. Masalah ini diperparah pada tahun 2011 dengan terjadinya kecelakaan antara dua kereta berkecepatan tinggi yang bertabrakan di bagian rel yang tingginya 20 meter dari permukaan tanah. Belakangan terungkap kecelakaan itu disebabkan oleh serangkaian kegagalan manajemen yang membebani rute tersebut. Hal ini berdampak serius pada kepercayaan masyarakat pada infrastruktur kereta api berkecepatan tinggi yang baru saja dibangun oleh Tiongkok dengan investasi ratusan miliar dolar. Hal ini juga memunculkan kembali kekhawatiran mengenai korupsi dan nepotisme di jajaran Kementerian Perkeretaapian yang kini membengkak. Solusi pemerintah terhadap hal ini adalah dengan melakukan semi-privatisasi perkeretaapian dengan menjualnya kepada perusahaan milik negara China Railway. Setahun kemudian, kedua perusahaan yang bertanggung jawab memproduksi gerbong kereta CSR dan CNR bergabung membentuk CRRC. Ini adalah dua perusahaan besar milik negara yang memulai pembangunan terbesar saat itu. Karena perusahaan ini secara teknis berbeda dari pemerintah, mereka punya kendali lebih banyak atas berapa banyak uang yang dapat mereka kumpulkan. Mereka meminjam hampir 1 triliun dolar untuk membuat perkeretaapian Tiongkok bisa mencapai kondisi seperti sekarang ini, dan mereka mendapatkan uang tersebut melalui kombinasi bank-bank milik negara, obligasi yang diterbitkan publik, dan investasi dari pemerintah daerah. Segera setelah bagian terakhir dari rel dipasang pada konstruksi terbaru ini, masalah dimulai. Saat kereta api Tiongkok mulai melakukan pembangunan besar-besaran, sebagian besar jalur yang sangat menguntungkan antara pusat-pusat populasi besar telah dibangun. Hal ini berarti bahwa jalur-jalur baru itu dibangun ke pusat-pusat kota yang tidak memerlukan volume kereta api yang sama sehingga tidak menghasilkan pendapatan yang sama dari penjualan tiket. Proyek-proyek ini masih didorong oleh pemerintah karena mereka masih ingin masyarakat memiliki akses ke dan dari kota-kota kecil, meskipun tidak memberikan keuntungan besar. Ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan ini. Sebagian besar karena alasan politik. Sam dari Wendover Productions membuat video yang bagus tentang hal ini. Kalau kamu tertarik, tontonlah videonya. Selain motivasi politik yang salah arah, ada juga masalah lain. Jaringan kereta api berkecepatan tinggi di Tiongkok menjadi kebanggaan nasional sehingga para pengembang tidak pernah berhenti bertanya apakah ada solusi yang lebih baik untuk masalah perpindahan orang ke seluruh negeri. Kalau kamu memegang palu, setiap masalah terlihat seperti paku. Demikian pula kalau kamu mengelola kereta api Tiongkok, setiap masalah terlihat seperti dapat diatasi dengan kereta cepat. Masalahnya adalah hal itu tidak selalu terjadi. Kereta berkecepatan tinggi secara teknis sangat mengesankan dan mendapat banyak perhatian dari komunitas internasional. Perhatian yang sangat disukai oleh pemerintah Tiongkok, tapi terkadang ada alternatif yang lebih baik. Rel biasa hanya sebagai permulaan. Kereta api reguler jauh lebih murah untuk dibangun dan dioperasikan, yang berarti tiketnya juga jauh lebih murah. Hal ini bisa menjadi sangat penting bagi para pekerja yang sadar biaya dan masih jauh dari kata kaya menurut standar barat. Kereta api reguler juga memiliki keuntungan karena dapat mengangkut kargo yang bagi negara yang bergantung pada industri berat seperti Tiongkok adalah hal yang sangat penting. Untuk sementara waktu dan dalam isolasi, jaringan kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok sudah kewalahan tapi mencapai titik impas. Kerugian dari rute-rute yang tidak menguntungkan ditutupi oleh rute-rute yang sangat menguntungkan, dan perusahaan milik negara bahkan mendapat sedikit keuntungan setelah melunasi hutang yang sangat besar. Tapi keseimbangan yang rapuh ini terhenti pada tahun 2015. Sejak saat itu, pembayaran bunga atas hutang yang masih harus dibayar telah melebihi keuntungan operasional jalur kereta api. Sejumlah faktor memperburuk keadaan ini. Jalur-jalur tersebut mulai
mulai menua dan membutuhkan lebih banyak perawatan. Jalur kereta api tidak dapat menaikkan harganya karena orang-orang akan memilih untuk terbang atau kembali ke bus, dan lalu dampak buruk virus corona yang menurunkan permintaan tiket kereta api ke titik di mana hampir semua jalur tidak untung. Jadi sekarang Tiongkok melihat perusahaan milik negara yang mempunyai utang sebesar 850 miliar dolar yang tidak dapat dibayar kembali. Ironisnya hal ini terjadi pada saat stimulus fiskal seperti program pembangunan kereta api kecepatan tinggi pada tahun 2008 diperlukan lagi. Tentu hal ini tidak akan terjadi dan pemerintah telah menghentikan pembangunan kereta api berkecepatan tinggi lagi. Tapi hal ini tidak berarti bahwa pembangunan itu bebas dari permasalahan yang akan ditimbulkan oleh jaringan yang sudah ada. Kalau mereka mencoba menjual jaringannya untuk melunasi pinjaman ini, maka perusahaan manapun yang bermotif keuntungan hanya akan tertarik untuk membeli rute yang sangat menguntungkan antar kota-kota besar. Ini berarti bahwa pemerintah perlu mempertahankan rute-rute yang tidak menguntungkan dengan uang pajak yang akan menjadi pengeluaran berkelanjutan yang sangat besar. Alternatifnya, mereka bisa saja menutup jalur kereta api, tapi hal ini akan menyebabkan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan dan menghancurkan salah satu simbol besar kesuksesan ekonomi Tiongkok selama 2 dekade terakhir. Pilihan terakhir adalah dana talangan dan renasionalisasi perkeretaapian. Dan ya, saya tahu perkeretaapian Tiongkok adalah perusahaan milik negara, tapi perusahaan ini mempunyai otonomi yang tidak diberikan kepada kementerian pemerintah yang sebenarnya. Tak satupun dari pilihan-pilihan itu menarik, terutama saat Tiongkok sedang menghadapi kehancuran pasar perumahan, krisis energi, dan dampak pandemi yang sedang berlangsung. Saya selalu takut dalam prediksi masa depan, tapi sulit untuk melihat kenyataan di mana Tiongkok mengabaikan masalah ini. Atau setidaknya biarkan isu ini menjadi contoh mengapa proyek-proyek besar seperti jalur kereta api, jalan raya, dan jembatan memerlukan waktu untuk direncanakan dan dilaksanakan di negaramu. Kamu mungkin kesal dengan birokrasi berbelit-belit, dan saya juga demikian. Tapi mungkin menunjuk ke Tiongkok sebagai tempat yang berhasil menyelesaikan segala sesuatu bukanlah cara terbaik menyalahkan pemerintahan kita sendiri.